Santri biasanya memakai peci dan sarung, tapi santri Mbah Kholil yang satu ini memiliki sisik, ekor panjang dan gigi tajam. Inilah kisah jenaka, namun sakti. Ketika jin nakal pembuat onar dikutuk menjadi buaya putih dan dipaksa mondok di kolam pesantren. Penasaran? Bagaimana nasib jin tersebut? Tekan tombol subscribe dan like sekarang. Mari kita kagumi karomah para wali. Ketik subhanallah di kolom komentar. Betapa tunduknya makhluk gaib di hadapan kekasih Allah. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit di atas pesantren Demangan, Bangkalan, tampak begitu pekat. Awan hitam bergulung-gulung menutupi cahaya rembulan yang seharusnya bersinar terang pada malam Jumat Legi, menciptakan suasana yang tidak lazim di kompleks pesantren asuhan Waliullah Syaikhona Kholil tersebut. Angin laut yang biasanya membawa hawa segar dan aroma garam dari Selat Madura, malam itu justru berhembus dengan hawa yang aneh. Dingin menusuk tulang, namun meninggalkan rasa gerah di tengkuk, membawa serta aroma anyir, seperti bau darah kering yang bercampur dengan bau bunga kemboja yang layu. Para santri yang biasanya masih ramai mendaras kitab Alfiyah Ibnu Malik, atau menghafal bait-bait Imriti di serambi-serambi bilik bambu mereka, satu persatu mulai merasakan kegelisahan yang tak beralasan. Lampu-lampu teplok minyak jarak yang tergantung di tiang-tiang kayu jati bergoyang-goyang hebat meski tidak ada angin kencang yang menerpa, menciptakan bayangan-bayangan liar yang menari di dinding anyaman bambu. Seolah-olah ada ribuan makhluk tak kasat mata yang sedang berpesta pora mengelilingi tempat suci itu. Di sebuah sudut pesantren, tepatnya di dekat sumur tua yang dikelilingi pohon beringin rimbun, sekelompok santri senior sedang berdiskusi masalah fikih. Namun, diskusi mereka terhenti seketika ketika terdengar suara tertawa yang melengking tinggi, menyayat keheningan malam. Suara itu bukan suara manusia, juga bukan suara burung hantu atau musang. Suara itu terdengar seperti gesekan logam berkarat yang dipadukan dengan tawa nenek tua, bergema dari arah atap masjid, lalu berpindah secepat kilat ke arah sumur, dan kemudian terdengar tepat di belakang telinga salah satu santri. Bulu kuduk mereka meremang serentak. Suasana yang tadinya khusyuk berubah menjadi mencekam. Belum sempat mereka beristighfar, tiba-tiba salah seorang santri muda bernama Dullah, yang sedang mengambil air wudhu di kulah masjid, berteriak histeris. Teriakannya bukan teriakan kesakitan biasa, melainkan teriakan kemarahan dengan intonasi suara yang berat dan parau, jauh berbeda dari suara aslinya yang cempreng. Tubuh Dullah mengejang hebat. Matanya melotot hingga nyaris keluar dari kelopaknya, menatap kosong ke arah kegelapan langit-langit masjid. Para santri senior segera berlarian menghampiri Dullah. Mereka mencoba memegangi tangan dan kakinya yang meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak masuk akal. 3 orang dewasa bahkan kewalahan menahan tubuh kurus itu yang seolah memiliki tenaga kerbau gila. Dari mulut Dullah keluar sumpah serapah dalam bahasa kuno yang kasar, mencaci maki para santri, dan menantang siapa saja yang berani mendekat. "Pergi kalian, ini tanahku, ini wilayah kekuasaanku, sebelum kakek moyang kalian lahir. Jangan berani-berani mengumandangkan ayat-ayat panas itu di sini." Hardik sosok yang merasuki Dullah. Suaranya menggelegar, membuat kaca-kaca jendela masjid bergetar. Rupanya, ada sosok jin ifrit, penguasa tanah rawa-rawa di sekitar Bangkalan yang merasa terganggu dengan perluasan pesantren dan semakin banyaknya santri yang berzikir siang malam. Jin ini adalah entitas tua, makhluk dari golongan hitam yang telah ratusan tahun mendiami wilayah itu, dan kini merasa rumahnya sedang dibakar oleh cahaya ayat suci. Di tengah kekacauan itu, pintu dalam rumah kediaman Syaikhona Kholil perlahan terbuka. Tidak ada suara engsel berderit, namun keheningan yang tiba-tiba menyergap membuat seluruh mata santri beralih ke sana. Syaikhona Kholil keluar dengan langkah tenang. Beliau mengenakan jubah putih sederhana dan sarung bermotif kotak-kotak. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu yang ujungnya sudah tumpul karena dimakan usia. Wajah beliau tampak sangat teduh, seolah tidak terjadi apa-apa, kontras dengan kepanikan yang melanda para santrinya. Karomah kewalian beliau memancar kuat, tanpa perlu membentak. Kehadiran fisik beliau saja sudah cukup membuat udara di sekitar pesantren menjadi berat bagi makhluk-makhluk fasik. Syaikhona berjalan perlahan
mendekati kerumunan santri yang sedang bergulat dengan dulah yang kerasukan. Beliau tidak terburu-buru, langkahnya terukur, disertai gumaman di zikir yang lirih, namun getarannya terasa di dada. Setiap orang yang mendengarnya melihat kedatangan Syaikhona Khalil. Sosok yang merasuki dulah bukannya takut, malah semakin menjadi-jadi. Jin itu merasa tertantang. Ia merasa memiliki kesaktian mandraguna yang tak tertandingi di alam gaib wilayah Madura Barat. Dengan sombongnya, jin itu menggunakan tubuh dulah untuk menunjuk wajah Syaikhona Khalil dengan jari telunjuk yang gemetar kaku. "Hei orang tua, kau yang memimpin tempat ini, kau yang menyuruh anak-anak ingusan ini, membuat telingaku panas setiap malam, ketahuilah, aku adalah Ki Jarot, nama samaran jin tersebut. Penguasa rawa ini, hentikan semua kegiatanmu, atau akan kupatahkan leher bocah ini dan kucabut nyawa semua pengikutmu satu persatu," ancamnya dengan nada mengejek yang penuh keangkuhan. Para santri menahan napas, takut setengah mati. Bukan takut pada jin itu, tapi takut akan kemurkaan guru mereka. Namun Syaikhona Khalil hanya tersenyum tipis, senyuman yang menyiratkan rasa kasihan sekaligus ketegasan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Syaikhona Khalil berhenti tepat 2 langkah di depan tubuh dulah yang masih meronta. Beliau menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Dug! Suara benturan tongkat dengan tanah itu terdengar pelan, namun efeknya luar biasa secara batin. Tubuh dulah yang tadinya meronta liar mendadak kaku seperti patung batu, seolah terkunci oleh paku bumi yang tak terlihat. Jin di dalamnya meraung kaget, merasakan tekanan energi yang dahsyat menghimpitnya dari segala arah. Namun, kesombongan makhluk api itu masih tersisa. Ia berusaha melawan kuncian itu dengan mengerahkan hawa panas yang membuat kulit dulah melepuh kemerahan. Syaikhona Khalil menatap mata dulah, atau tepatnya mata jin itu dengan pandangan tajam makrifat. Beliau berkata dengan suara pelan, namun sangat jelas, menggunakan bahasa Madura halus krama inggil. "Wahai makhluk Allah, janganlah engkau berlaku zalim di rumah orang-orang yang sedang belajar. Tanah ini adalah tanah Allah, bukan tanahmu. Keluarlah baik-baik dan kembalilah ke tempat asalmu di hutan bakau atau di dasar laut. Jangan ganggu santriku." Bukannya menurut, jin itu malah tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang terdengar putus asa, namun penuh dendam. "Aku tidak akan keluar. Aku akan memakan sukma anak ini. Coba saja, kalau kau bisa memaksaku, Kiai. Ilmumu belum seberapa dibandingkan umurku yang sudah ribuan tahun." Tantangan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh sang jin. Syaikhona Khalil menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya perlahan, seakan menyayangkan kebodohan makhluk tersebut. Beliau sadar, negosiasi dengan makhluk yang hatinya sudah tertutup oleh kesombongan iblis tidak akan membuahkan hasil. Malam itu, di bawah saksi bulan yang tertutup awan, Syaikhona Khalil memutuskan untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa jin di seluruh tanah Madura. Bukan dengan membunuhnya, karena itu terlalu mudah, melainkan dengan sebuah hukuman yang akan merendahkan derajat kesombongan sang jin ke titik ternadir, memenjarakannya dalam wujud binatang buas yang hina. Tantangan angkuh yang dilontarkan oleh Ki Jarot, sang jin penguasa rawa, menggantung di udara malam yang lembab, seolah menantang langit untuk meruntuhkan atapnya. Namun, Syaikhona Khalil tidak sedikit pun bergeser dari tempatnya berdiri. Beliau tidak menjawab dengan amarah yang meledak-ledak. Sebab, bagi seorang waliullah, amarah adalah api yang hanya akan membakar ladang pahala. Sebaliknya, beliau mengangkat tangan kanannya perlahan. Jari-jarinya terbuka lebar menghadap ke arah wajah dulah yang sedang dikuasai makhluk fasik itu. Mulut beliau mulai komat-kamit, bukan merapal mantra sihir, melainkan melafalkan ayat-ayat ruqyah tingkat tinggi yang bersumber dari Al-Quran dan doa-doa hizib warisan para aulia. Suara beliau terdengar mendengung rendah, seperti suara lebah yang sedang marah. Namun getarannya menembus dimensi fisik hingga menggetarkan tiang-tiang penyangga langit-langit alam gaib di sekitar pesantren. Udara di halaman masjid mendadak menjadi panas. Bukan panas api biasa, melainkan
panas energi spiritual yang membakar setiap niat jahat yang ada di radius tersebut. Sosok Dullah yang tadi berdiri gagah menantang, tiba-tiba menjerit melengking. Teriakan itu terdengar sangat memilukan, seperti suara besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Tubuhnya mengejang hebat. Tulang belulangnya berbunyi, krek-krek seolah hendak remuk ditarik oleh dua kekuatan yang berlawanan. Di dalam raga santri muda itu, sedang terjadi pertempuran dahsyat antara cahaya ilahiyah yang dipanggil oleh Syaikhona Khalil melawan kegelapan pekat milik Ki Jarot. Sang jin yang tadinya merasa sakti mandraguna, kini merasakan sakit yang tak terperi. Cahaya doa Syaikhona terasa seperti ribuan jarum emas yang menusuk setiap pori-pori tubuh halusnya, memaksanya untuk melepaskan cengkeramannya pada Sukma Dullah. Panas, panas, hentikan, Kiai, hentikan atau kubunuh anak ini. Raung jin itu putus asa, mencoba menggertak untuk terakhir kalinya. Namun Syaikhona Khalil tahu itu hanyalah gertakan sambal. Dengan gerakan hentakan tangan yang tegas, beliau berseru, "Ukhruj ya, aduallah. Keluar engkau wahai musuh Allah." Seketika itu juga, dari mulut, hidung, dan telinga Dullah menyembur keluar asap hitam pekat yang berbau sangat busuk, seperti bau bangkai dan belerang yang terbakar. Asap itu menggumpal di udara, berputar-putar liar, mencoba mencari jalan keluar. Tubuh Dullah seketika limbung dan jatuh terkulai lemas. Segera ditangkap oleh para santri senior yang sudah bersiap. Mereka membaringkan Dullah dan memercikan air doa ke wajahnya. Sementara perhatian Syaikhona Khalil kini sepenuhnya tertuju pada gumpalan asap hitam yang melayang di atas sumur tua. Asap itu perlahan memadat, membentuk wujud asli Ki Jarot. Sosok tinggi besar, hitam legam, dengan mata merah menyala, dan rambut gimbal yang menjuntai hingga ke tanah. Ia melayang di udara. Napasnya memburu, matanya menatap Syaikhona dengan campuran rasa takut dan dendam kesumat. Ia bersiap melesat terbang ke angkasa, untuk melarikan diri kembali ke rawa-rawa persembunyiannya. Namun, belum sempat ia bergerak sejengkal pun, Syaikhona Khalil mengarahkan tongkat kayunya ke arah makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim, mahasmihi syayun. Syaikhona membaca doa perlindungan, dan seketika itu juga, terciptalah dinding haib transparan yang mengurung Ki Jarot dari 4 penjuru mata angin. Jin itu menabrak dinding tak kasat mata itu, terpental kembali ke tengah. Ia terperangkap. Ia mencoba menembus ke bawah tanah. Namun tanah pun seolah menjadi baja yang tak bisa ditembus. Ia benar-benar terisolasi di hadapan sang wali. Syaikhona Khalil menatap makhluk itu dengan pandangan iba namun tegas. "Sudah kukatakan, ini tanah Allah. Kau tidak punya hak untuk sombong di sini, karena kesombonganmu begitu besar. Merasa dirimu paling kuat dan berkuasa. Maka malam ini, atas izin Allah, aku akan menghukummu, bukan dengan membinasakanmu, tapi dengan merendahkanmu, serendah-rendahnya makhluk." Syaikhona Khalil berjalan menuju bibir sumur tua. Beliau menunjuk ke arah permukaan air sumur yang gelap. "Wahai Ki Jarot, kau bangga dengan kekuatanmu? Kau bangga bisa menakuti manusia? Maka jadilah engkau binatang yang hina, binatang melata yang hidup di dua alam, agar kau merasakan betapa sempitnya dunia ini bagi mereka yang tidak bersyukur." Syaikhona kemudian mengambil segenggam kerikil, meniupnya dengan doa, dan melemparkannya ke arah jin itu. Kun fayakun, jadilah. Keajaiban, atau lebih tepatnya, karomah terjadi di depan mata puluhan santri yang menyaksikan dengan mulut ternganga. Sosok raksasa jin hitam itu tiba-tiba mengecil, memadat, dan tertarik gaya gravitasi spiritual yang sangat kuat menuju bibir sumur. Asap hitam itu berputar semakin cepat, memilindiri, lalu buer. Ia tercebur ke dalam sumur tua pesantren. Air sumur bergejolak hebat, berbuih-buih, seolah sedang mendidih. Terdengar suara raungan dari dalam lubang sumur, yang semakin lama semakin berubah menjadi suara geraman binatang buas. Suasana hening mencekam selama beberapa saat. Para santri tidak berani bernapas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Syaikhona Khalil berdiri tegak di tepi sumur, menatap ke kedalaman air dengan tatapan menanti.
Perlahan-lahan, gejolak air mereda. Dari kegelapan lubang sumur, muncul moncong panjang yang bersisik kasar. Sepasang mata yang tadinya merah menyala, kini berubah menjadi mata reptil yang kuning dengan pupil vertikal. Seekor buaya merayap naik, mencengkeram dinding batu sumur dengan kuku-kukunya yang tajam. Namun, ada yang aneh dengan buaya ini. Kulitnya tidak berwarna hijau lumut atau hitam kelabu seperti buaya muara pada umumnya. Kulitnya putih pucat, putih yang tidak wajar. Seolah-olah seluruh pigmen kegelapannya telah dicuci paksa oleh doa sang kiai. Buaya itu berukuran sedang, kira-kira sebesar batang pohon kelapa. Ia merayap naik hingga ke bibir sumur, lalu terdiam di sana. Tubuhnya gemetar hebat. Buaya putih jelmaan Ki Jarot itu tidak menyerang. Ia justru tampak kebingungan dan ketakutan. Ia menatap kedua kaki tangannya yang kini berubah menjadi cakar pendek. Ia merasakan berat tubuhnya yang kini terikat hukum fisika duniawi. Kesaktiannya terbang, ilmunya menghilang. Ia kini terperangkap dalam jasad hewan yang butuh makan, butuh napas, dan bisa merasakan sakit fisik. Kesombongan yang tadi melangit kini runtuh seketika saat ia menyadari betapa lemahnya dirinya di hadapan kekasih Allah. Buaya itu perlahan merayap turun dari bibir sumur, lalu mendekam di dekat kaki Syekhona Khalil, menundukkan kepalanya rata dengan tanah. Ia mengeluarkan suara mendesis pelan, seperti suara tangisan penyesalan. Para santri mundur beberapa langkah karena ngeri. Namun Syekhona justru berjongkok, menepuk kepala buaya putih itu dengan ujung tongkatnya. "Sekarang kau rasakan, wahai Ki Jarot," ucap Syekhona lembut. "Beginilah rasanya menjadi makhluk yang tak berdaya. Tubuh buaya ini adalah penjaramu. Kau tidak akan bisa lepas darinya sampai hatimu benar-benar bersih dari noda kesombongan. Selama kau berwujud seperti ini, tinggallah di kolam pesantren. Jadilah santriku. Dengarkan lantunan Al-Quran setiap hari. Belajarlah berzikir bersama detak jantung barumu itu. Jika suatu saat nanti Allah melihat ketulusan taubatmu, mungkin Dia akan mengembalikan wujudmu. Tapi untuk saat ini, terimalah takdirmu sebagai buaya putih demangan." Buaya itu meneteskan air mata. Air mata buaya yang kali ini bermakna harfiah, namun jujur, sebagai tanda bahwa ia mengerti dan menerima hukumannya. Malam itu menjadi saksi lahirnya santri paling aneh dalam sejarah pesantren Bangkalan. Seekor siluman jin yang dipaksa mondok dalam raga reptil buas. Fajar menyingsing di ufuk timur kota Bangkalan, membawa serta cahaya keemasan yang perlahan mengusir sisa-sisa kegelapan malam yang penuh peristiwa ganjil itu. Kicauan burung perenjak bersahutan dengan lantunan puji-pujian tarhim yang menggema dari surau-surau, menandakan kehidupan pesantren yang mulai menggeliat bangun untuk menyambut subuh. Namun, pagi itu suasana di pesantren Demangan terasa jauh berbeda dari biasanya. Berita tentang kejadian malam Jumat Legi, tentang santri yang kerasukan dan jin jahat yang dikutuk menjadi buaya putih, menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Bisik-bisik para santri terdengar di setiap sudut, mulai dari dapur umum tempat menanak nasi, hingga ke serambi bilik, tempat mereka biasa mengantre mandi. Rasa takut, penasaran, dan takjub bercampur aduk menjadi satu. Mata mereka tertuju pada satu titik yang kini menjadi pusat perhatian baru. Sebuah kolam kecil atau kulah yang terhubung dengan parit pembuangan air wudhu masjid. Tempat di mana santri baru itu kini berdiam. Di dalam keruhnya air kolam yang bercampur lumpur itu, tampaklah sosok buaya putih itu sedang mengapung diam, laksana batang pohon pisang yang hanyut. Tubuhnya yang bersisik pucat tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah ia adalah patung batu yang sengaja diletakkan di sana sebagai hiasan. Namun, setiap kali ada santri yang lewat dengan sarung tersingkap hendak mengambil air wudhu, mata kuning reptil itu akan berkedip perlahan, mengikuti gerakan mereka dengan tatapan yang aneh. Tidak ada sorot mata buas yang mengintai mangsa. Yang ada hanyalah tatapan sayu yang menyiratkan kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Ki Jarot, sang jin yang kini terperangkap dalam raga hewan melata itu,
sedang mengalami guncangan jiwa yang luar biasa hebat. Semalaman suntuk, ia tidak bisa tidur. Ia merasakan betapa sempit dan hinanya tubuh barunya ini. Ia yang dulu bisa melesat terbang menembus awan dan menyelam ke dasar bumi dalam sekejap mata, kini harus menyeret perutnya di atas tanah becek yang dingin. Ia yang dulu memakan saripati sesajen dan darah, kini merasakan perut buayanya berkeriuk lapar, menuntut daging amis. Namun, di tengah penderitaan fisik itu, ada sesuatu yang perlahan mulai menyusup ke dalam relung hati sanubarinya yang paling gelap. Sejak subuh tadi, suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh ratusan santri secara serempak bak lebah mendengung, terus-menerus menghantam gendang telinganya. Jika dulu, saat ia masih berwujud jin ifrit sombong, suara ngaji itu terasa seperti timah panas yang melelehkan kulitnya. Kini rasanya berbeda. Dalam wujud buaya yang hina ini, suara ayat-ayat Allah itu justru terasa seperti air es yang diguyurkan ke atas luka bakar. Ada rasa nyeri. Memang, karena dosa-dosanya yang bertumpuk sedang dikikis. Namun setelah nyeri itu, muncul rasa sejuk yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun usianya. Ia mulai mendengarkan, ia mulai menyimak bait-bait Nadzum Alfiyah yang membahas tata bahasa Arab, lantunan surah Yasin yang syahdu, hingga gemuruh di zikir la ilaha illallah. Semuanya meresap masuk, memprogram ulang jiwanya yang telah lama rusak. Menjelang waktu duha, Syekhona Khalil datang memeriksa keadaan kolam. Beliau baru saja selesai mengajar kitab Al-Hikam kepada santri senior. Dengan tongkat setianya, beliau berjalan mendekati bibir kolam. Para santri yang sedang berkerumun segera menyibak memberi jalan, menunduk takzim kepada sang guru. Syekhona berdiri tepat di pinggir air, menatap tajam ke arah buaya putih itu. "Assalamualaikum, Ki Jarot," sapa Syekhona dengan nada datar, seolah menyapa manusia biasa. Buaya itu sontak bergerak, merayap naik sedikit ke daratan becek, lalu menempelkan moncong panjangnya ke tanah, di depan sandal kayu sang kiai. Ia menjawab salam itu dalam hati. "Waalaikumsalam, Kiai." Meski suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah desisan napas yang berat. "Bagaimana rasanya menjadi binatang?" tanya Syekhona. "Bukan untuk mengejek, tapi untuk memantik kesadaran. Ketahuilah, raga buaya ini hanyalah titipan, sebagaimana raga jinmu dulu dan raga manusiaku ini. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Karena kau sekarang sudah menjadi bagian dari pesantren ini, maka kau harus mengikuti aturan santri. Mulai hari ini, aku perintahkan kau untuk tirakat. Kau harus berpuasa, jangan makan daging hewan yang bernyawa, jangan makan ayam tetangga, jangan makan ikan di kolam ini, apalagi menggigit betis santri. Makananmu hanyalah apa yang aku berikan, atau sisa nasi yang dibuang santri. Kau sanggup?" Perintah itu sungguh berat bagi naluri seekor buaya. Secara kodrat alamiah, buaya adalah karnivora murni, predator puncak yang dirancang untuk membunuh dan mencabik daging. Meminta buaya untuk tidak makan daging, sama saja dengan menyuruh api untuk tidak membakar. Tubuh hewan Ki Jarot berontak, lambungnya perih meminta mangsa. Namun, akal sehat dan sisa-sisa hidayah yang baru tumbuh di hatinya memaksanya untuk tunduk. Ia sadar, satu-satunya jalan untuk menebus dosa dan mungkin kembali ke wujud asalnya adalah dengan ketaatan mutlak atau samaan wazawatan kepada sang waliullah. Buaya putih itu menganggukkan kepalanya perlahan, sebuah gerakan yang sangat tidak wajar bagi seekor reptil, dan meneteskan air mata lagi. Ia menerima titah riadoh, latihan spiritual yang berat itu. Sejak saat itu, pemandangan ajaib terjadi di pesantren Demangan. Para santri sering melihat buaya putih itu berdiam diri di pojok kolam dengan mulut sedikit terbuka, bukan untuk menangkap lalat, tapi seolah sedang berzikir. Suatu siang, seekor ayam kampung milik warga tersesat masuk ke area kolam. Ayam itu berjalan santai, tepat di depan hidung sang buaya. Secara insting, ekor buaya itu menegang, otot rahangnya siap menyambar. Ini adalah santapan lezat yang mudah. Namun, saat moncongnya sudah terbuka lebar
siap menerkam. Tiba-tiba buaya itu teringat wajah teduh Syekhona Khalil dan perintah puasanya. Tubuhnya gemetar menahan nafsu hewani yang meledak-ledak. Terjadi pertarungan batin yang hebat antara nafsu buaya dan tekad santri. Akhirnya, dengan susah payah, buaya itu menutup kembali mulutnya, memalingkan wajahnya ke arah tembok, dan membiarkan ayam itu pergi. Ia memilih lapar daripada melanggar sumpah. Kejadian itu disaksikan oleh Kang Dullah, santri yang semalam kerasukan, yang kini sudah pulih dan merasa iba pada makhluk yang dulu menyiksanya itu. Dullah kemudian mengambil sisa nasi liwet yang sudah kering dari dapur, membungkusnya dengan daun pisang, dan melemparkannya ke arah buaya itu. "Makanlah, Ki, ini halal, tidak bernyawa," ucap Dullah pelan. Buaya putih itu melahap nasi kering tersebut dengan lahap, seolah itu adalah hidangan paling nikmat sedunia. Momen itu menjadi titik balik hubungan antara santri manusia dan santri buaya. Rasa takut perlahan berubah menjadi rasa hormat. Mereka menyadari bahwa di balik kulit bersisik yang mengerikan itu, ada jiwa yang sedang berjuang mati-matian melawan takdirnya sendiri. Sebuah perjuangan mujahadah yang bahkan mungkin lebih berat daripada perjuangan para santri yang masih sering mengeluh saat disuruh mengaji. Buaya putih itu kini bukan lagi monster. Ia adalah saudara seperjuangan dalam mencari ridho ilahi. Sebuah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa menembus sekat-sekat dimensi dan rupa, mengubah iblis menjadi abdi, dan mengubah predator menjadi petapa. Bulan berganti bulan, dan musim pun perlahan beralih dari kemarau yang berdebu menuju musim penghujan yang basah. Kehadiran buaya putih di kolam pesantren Demangan kini bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem spiritual tempat itu. Para santri mulai memanggilnya dengan sebutan Kiai Putih atau Ki Jarot, sebuah penghormatan ganjil bagi seekor reptil yang kini tubuhnya tampak semakin kurus, namun memancarkan aura wibawa yang aneh. Kulit putih pucatnya kini sering terlihat bersih bercahaya, seolah air wudhu para santri yang mengalir ke kolamnya telah melunturkan kotoran-kotoran batiniah yang melekat pada jiwa jinnya. Ia masih teguh memegang sumpah puasanya, tidak memakan daging, hanya memakan nasi sisa atau dedak yang diberikan para santri. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit, sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya. Namun, ujian kesetiaan yang sesungguhnya bukanlah saat menahan lapar di siang bolong, melainkan saat bahaya nyata mengancam kehormatan pesantren di tengah malam buta yang sunyi. Pada suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan bersembunyi di balik awan tebal yang mengandung hujan, suasana pesantren terasa ganjil. Biasanya, selalu ada 1 atau 2 santri yang terjaga untuk qiyamul lail, atau sekadar menjaga keamanan gardu depan. Namun malam itu, sunyi yang tercipta terasa tidak wajar. Suara jangkrik berhenti mendadak, dan angin mati seketika. Rupanya, dari arah tembok belakang pesantren, seorang penjahat ulung bernama Suro Gentong sedang beraksi. Suro adalah seorang perampok sakti yang terkenal di tanah Jawa Timur, spesialis pencuri harta benda ulama dan saudagar kaya. Ia memiliki ajian sirap Megananda, sebuah ilmu hitam kuno yang mampu menidurkan siapa saja yang menghirup mantra yang ditiupkannya ke udara. Suro telah menebarkan tanah kuburan yang sudah dimantrai di sekeliling pagar pesantren, membuat hawa kantuk yang teramat sangat menyerang siapa saja. Para santri yang sedang tahajud pun jatuh tertidur dalam posisi sujud. Para penjaga terkulai lelap di pos ronda dengan tombak terlepas dari tangan. Seluruh pesantren lumpuh dalam tidur paksa. Suro Gentong tersenyum lebar, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Ia melompati pagar tembok dengan ringan, kakinya mendarat tanpa suara di tanah basah. Targetnya adalah kotak penyimpanan uang wakaf pembangunan masjid yang disimpan di serambi dalam Syekhona Khalil. Dengan langkah mengendap-endap, ia melewati deretan kamar santri yang hening. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup menahan kekuatan sirepnya. Suro mendekati area masjid, matanya liar mencari jalan masuk. Namun, ia lupa satu hal. Ilmu sirepnya hanya mempan terhadap manusia biasa.
Ia tidak menyadari bahwa di dalam kolam keruh di samping masjid ada sepasang mata vertikal yang tetap terbuka lebar. Tidak terpengaruh sedikit pun oleh sihir tidur itu. Ki Jarot, sang buaya putih, terjaga sepenuhnya. Sebagai mantan jin Ifrit yang usianya ribuan tahun, sihir kelas teri seperti sirap Megananda hanyalah mainan anak kecil baginya. Buaya putih itu merasakan hawa jahat yang menyusup masuk. Insting teritorialnya menyala. Dulu, ia marah jika wilayah rawannya diganggu. Kini, kemarahan itu bertransformasi menjadi girah, kecemburuan agama, karena tempat suci tuannya diinjak-injak oleh maling kotor. Tanpa menimbulkan riak air yang berarti, buaya itu meluncur naik ke daratan. Tubuhnya bergerak cepat, merayap di antara bayang-bayang pilar masjid. Saat Suro Gentong hendak mencongkel jendela dalam dengan linggis kecilnya, tiba-tiba ia mendengar suara desisan keras tepat di belakang kakinya. Suro menoleh kaget. Di hadapannya, berdiri seekor buaya putih yang mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi taring yang meski jarang digunakan mengunyah daging, tetaplah senjata mematikan yang sanggup mematahkan tulang paha manusia dalam sekali gigit. Suro Gentong terperanjat mundur, hampir menjatuhkan linggisnya. Setan alas, makhluk apa ini? Umpatnya pelan. Ia tidak menyangka ada buaya lepas di tengah pesantren. Namun karena ia adalah penjahat yang kejam, rasa kagetnya segera berganti dengan niat membunuh. Ia mencabut golok ciomas yang terselip di pinggangnya, golok pusaka yang konon beracun. Kau mau menghalangiku, binatang sial, matilah kau. Suro menerjang maju, mengayunkan goloknya dengan tenaga penuh ke arah kepala buaya itu. Ki Jarot tidak tinggal diam. Dengan refleks yang jauh lebih cepat daripada buaya biasa, karena di dalamnya bersemayam jiwa petarung, ia memiringkan kepalanya menghindari sabetan golok. Besi tajam itu menghantam lantai batu hingga memercikan bunga api. Dalam hitungan detik, terjadilah pertarungan ganjil antara manusia dan buaya siluman di halaman pesantren yang sunyi. Suro menyerang membabi buta, namun Ki Jarot bergerak lincah. Inilah ujian terberat bagi sang buaya. Naluri purbanya berteriak menyuruhnya untuk menggigit leher orang ini, merobek arteri karotisnya, dan mengakhiri pertarungan dalam 1 detik. Itu mudah baginya. Darah segar Suro tercium begitu menggoda. Namun, terbayang kembali wajah Syekhona Khalil dan perintah keramat itu. Jangan makan daging hewan bernyawa, apalagi menyakiti manusia. Buaya itu bertarung melawan 2 musuh sekaligus. Si perampok di depannya, dan nafsu buas di dalam dirinya. Ia memutuskan untuk tidak menggigit. Ia memutar tubuhnya, dan blak, ekornya yang panjang dan berotot menghantam kaki Suro dengan kekuatan laksana gada besi. Suro berteriak kesakitan saat tulang keringnya terasa remuk dihantam ekor buaya. Ia jatuh tersungkur. Belum sempat ia bangun, Ki Jarot sudah menindih tubuhnya. Buaya itu tidak menggigit, melainkan hanya menekan dada Suro dengan tubuhnya yang berat dan basah. Moncong panjangnya berada tepat di depan wajah Suro, mendesiskan ancaman yang mengerikan. Suro Gentong, perampok yang ditakuti di 5 kabupaten, kini gemetar ketakutan. Nyalinya ciut sekecil biji sawi. Ia merasakan aura mistis yang sangat kuat dari hewan ini. Seolah ia sedang ditindih oleh raksasa gaib. Bukan sekadar hewan melata. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa merapal mantra, hanya bisa pasrah menunggu ajal. Tepat saat itu, pintu dalam terbuka. Syekhona Khalil keluar dengan membawa lampu teplok. Rupanya, sang waliullah tidak pernah tidur, karena hatinya selalu terjaga mengingat Allah, sehingga ilmu sirap itu tidak berlaku bagi beliau. Beliau menyaksikan pemandangan itu. Seekor buaya putih menindih seorang penjahat, namun tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Buaya itu menoleh ke arah tuannya. Matanya seolah melapor, "Aku menangkapnya, Guru, tapi aku tidak membunuhnya. Aku menepati janjiku." Syekhona Khalil tersenyum lebar, senyuman bangga yang tulus. Beliau mendekat, menepuk kepala buaya itu. "Bagus, bagus sekali Ki Jarot. Kau telah lulus ujian kesabaran. Kau mampu menahan diri saat kau punya kuasa untuk membalas. Itulah sifat kesatria sejati. Sekarang, lepaskan dia."
biar aku yang bicara dengan tamu tak diundang ini." Buaya itu pun mundur perlahan, kembali ke posisinya di dekat kolam, meninggalkan Suro yang masih pucat pasi bersujud, memohon ampun di kaki Syaihona. Malam itu, Ki Jarot bukan lagi sekadar jin yang dihukum. Ia telah naik pangkat menjadi Bayangkara, penjaga sejati pesantren Demangan. Musim bergulir tanpa ampun, membawa serta ujian alam yang lebih kejam daripada sabetan pedang manapun. Setelah musim penghujan berlalu, tanah Madura kini disergap oleh kemarau panjang yang luar biasa ganas. Sebuah fenomena alam yang oleh para sesepuh disebut sebagai pagebluk ketigo. Matahari seolah-olah turun sejengkal dari langit, membakar bumi dengan hawa neraka yang membuat tanah-tanah persawahan mereka terbelah menjadi celah-celah kering yang menganga meminta air. Pohon-pohon meranggas, daun-daun jati berguguran, menutupi jalanan berdebu. Dan angin yang berhembus tidak membawa kesejukan, melainkan hawa kering yang menyesakkan dada. Di pesantren Demangan, sumur-sumur warga mulai menyusut drastis, menyisakan air keruh yang harus dihemat sedemikian rupa demi kebutuhan wudhu dan minum para santri. Dampak paling menyedihkan dari bencana kekeringan ini dirasakan langsung oleh penghuni kolam di samping masjid. Ki Jarot sang buaya putih. Kolam yang biasanya terisi air limpahan wudhu itu, kini nyaris kering kerontang. Airnya surut hingga ke dasar. Hanya menyisakan lumpur becek setinggi mata kaki yang mulai mengeras dan retak-retak. Bagi seekor buaya, makhluk amfibi yang menggantungkan suhu tubuhnya pada air, kondisi ini adalah siksaan yang perlahan mematikan. Ki Jarot terbaring lemah di tengah kubangan lumpur yang semakin sedikit itu. Tubuhnya yang dulu kekar dan berisi, kini tampak kurus kering hingga tulang rusuk dan tulang punggungnya menonjol jelas di balik kulit putihnya yang mulai kusam dan mengelupas. Sisik-sisiknya yang dulu berkilau kini tertutup debu. Matanya yang kuning cerah kini meredup, cekung ke dalam, dan sering terpejam, menahan dehidrasi hebat. Ia tidak bergerak selama berhari-hari, seolah tenaganya telah habis terkuras hanya untuk sekadar menarik napas. Namun, di tengah penderitaan fisik yang menghancurkan itu, tidak ada satupun suara keluhan atau raungan marah yang keluar dari moncongnya. Para santri yang melihat kondisi santri buaya itu merasa iba bukan kepalang. Beberapa santri secara diam-diam menyisihkan jatah air minum mereka, membawanya dengan batok kelapa atau ember kecil, lalu menyiramkannya ke tubuh buaya itu sekadar untuk membasahi kulitnya yang kering. "Bertahanlah Ki, hujan pasti akan segera turun," bisik seorang santri muda sambil mengusap punggung kasar hewan itu. Ki Jarot hanya merespons dengan kedipan lemah, seolah mengucapkan terima kasih. Namun, di dalam batinnya, Ki Jarot sebenarnya sedang mengalami perjalanan spiritual yang menakjubkan. Rasa sakit fisik akibat lapar dan haus yang mendera tubuh buayanya ternyata menjadi bahan bakar yang mempercepat proses pembersihan jiwanya. Ia teringat masa lalunya sebagai jin ifrit yang sombong, yang selalu merasa kuat dan tak butuh siapapun. Kini, dalam ketidakberdayaan total di mana ia harus menunggu belas kasihan manusia hanya untuk setetes air, egonya benar-benar hancur lebur menjadi debu. Ia menemukan Tuhan bukan dalam kemewahan kesaktian, melainkan dalam kerendahan kehinaan. Pada suatu sore yang hening, ketika matahari berwarna jingga kemerahan membakar ufuk barat, Syekhona Khalil datang menjenguk. Beliau baru saja memimpin sholat istisqa, minta hujan bersama warga desa di tanah lapang. Wajah Syekhona tampak lelah, namun tetap memancarkan cahaya ketenangan. Beliau berdiri di tepi kolam yang kering, menatap makhluk yang sedang sekarat itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Pandangan seorang ayah kepada anaknya yang sedang sakit keras. Syekhona turun ke dalam kolam, mengabaikan sandal dan ujung jubahnya yang kotor terkena lumpur. Beliau duduk bersimpuh tepat di samping kepala buaya putih itu. Tangan beliau yang lembut menyentuh moncong buaya yang panas demam itu, menyalurkan hawa sejuk karomah yang seketika membuat napas Ki Jarot menjadi lebih teratur. Terjadilah dialog batin telepati tingkat tinggi antara guru dan murid, beda alam itu. "Wahai Ki Jarot," sapa Syekhona lembut dalam hati, "aku melihat tubuhmu sudah tidak kuat lagi. Puasamu sudah sangat panjang.
Tirakatmu sudah melampaui batas kemampuan hewan biasa. Apakah kau ingin aku memindahkanmu ke sungai besar di Muara Bangkalan, agar kau bisa hidup bebas dan makan sepuasnya? Di sana airnya banyak, ikannya melimpah. Kau bisa kembali menjadi penguasa rawa, tapi dengan hati yang baru. Katakanlah, aku akan mengizinkanmu pergi. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, air mata kembali menetes dari sudut mata buaya putih itu, membasahi lumpur kering di bawahnya. Dengan sisa-sisa tenaga batinnya, Ki Jarot menjawab. Suaranya terdengar lirih, namun tegas di telinga batin Syaihona. Ampun guru, jangan usir hamba. Hamba tidak ingin kembali ke sungai. Hamba tidak ingin kembali ke rawa. Di sana memang banyak air, banyak daging, tapi di sana sepi dari lantunan ayat suci. Di sini, meski hamba harus mati kering di kubangan lumpur ini, hamba merasa tenang. Karena setiap saat hamba mendengar asma Allah disebut. Tubuh buaya ini memang menyiksa, tapi tubuh inilah yang menyelamatkan hamba dari api neraka. Biarkan hamba di sini, guru. Biarkan hamba mati sebagai santri di tanah ini, daripada hidup mewah sebagai raja jin, tapi lupa pada yang maha kuasa. Jawaban itu menggetarkan hati Syaihona Khalil. Beliau tidak menyangka bahwa hidayah yang masuk ke dalam hati mantan jin jahat ini begitu dalam, bahkan mungkin melampaui keimanan sebagian manusia. Makhluk yang dulunya adalah simbol kejahatan dan kerusakan, kini lebih memilih mati dalam ketaatan daripada hidup dalam kenikmatan duniawi. Syaihona Khalil tersenyum haru. Matanya berkaca-kaca. Beliau mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa dengan suara yang bergetar. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, Engkau telah menyaksikan kesungguhan hamba-Mu ini. Jika dulu ia adalah api yang membakar, kini ia adalah tanah yang bersujud. Terimalah taubatnya, angkatlah derajatnya. Wahai Ki Jarot, sesungguhnya engkau telah lulus ujian terberat. Engkau bukan lagi binatang, engkau adalah saudaraku seiman. Syaihona kemudian mengambil timba air wudhu yang dibawanya, lalu dengan perlahan meminumkannya ke mulut buaya itu. Air itu bukan sekadar air pelepas dahaga, melainkan air doa yang dipenuhi berkah. Buaya itu meminumnya dengan rakus, namun penuh adab. Setelah meminum air itu, tubuh Ki Jarot mengejang pelan, lalu lemas dalam ketenangan yang luar biasa. Matanya menatap wajah Syaihona dengan tatapan perpisahan yang damai. Ia tahu waktunya sudah dekat, bukan waktu kematian, melainkan waktu pembebasan. Ia sudah tidak lagi merasakan sakitnya kulit yang kering atau perut yang lapar. Yang ia rasakan hanyalah kerinduan yang membuncah untuk pulang ke asal sejatinya, untuk bertemu dengan Zat yang telah memberinya kesempatan kedua melalui tangan seorang kiai sepuh di ujung pulau garam ini. Malam itu, di bawah langit kemarau yang bertabur bintang, pesantren Demangan menjadi saksi bisu dari akhir sebuah perjalanan tirakat yang agung, menunggu fajar yang akan membawa takdir baru bagi sang buaya putih. Doa Syaihona Khalil yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan di tepi kolam berlumpur itu seolah menembus 7 lapis langit, mengetuk pintu rahmat Ar-Rahman. Belum lama beliau beranjak dari sisi buaya putih yang sedang sekarat itu. Suasana alam mendadak berubah drastis. Angin yang tadinya mati, kini mulai berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari kejauhan. Awan-awan hitam bergulung, datang dari arah laut, berkumpul tepat di atas langit pesantren Demangan, seolah dipanggil oleh sebuah komando gaib. Dan tak lama kemudian, turunlah hujan. Bukan hujan badai yang menakutkan, melainkan hujan gerimis yang lembut dan sejuk. Hujan rahmat yang butirannya terasa seperti air Zam-Zam, yang menyucikan bumi Madura yang gersang. Air hujan itu jatuh membasahi genting masjid, membasahi halaman pesantren yang berdebu. Namun dari pori-pori kulit reptilnya, mulai keluar asap putih tipis yang berbau harum, seharum minyak kasturi yang paling murni.
Para santri yang berteduh di serambi masjid menyaksikan fenomena itu dengan takjub. Mereka melihat seolah-olah ada cahaya terang yang sedang melepaskan diri dari raga hewan melata itu. Syekhona Khalil yang berdiri di pintu dalam tersenyum lega. Beliau tahu bahwa masa hukuman Ki Jarot telah berakhir dan janji Allah tentang ampunan bagi hamba yang bertaubat itu nyata adanya. Tiba-tiba terdengar suara kerak pelan dari arah kolam. Tubuh buaya putih itu perlahan memudar, seakan terbuat dari gumpalan kabut yang disinari matahari pagi. Sisik-sisiknya meleleh menjadi cahaya. Moncong panjangnya menyusut dan ekornya lenyap. Di tengah guyuran hujan yang semakin deras, di tempat buaya itu tadi berbaring, kini berdiri sesosok makhluk gaib yang wujudnya sangat berbeda dari Ki Jarot si jin ifrit yang dulu hitam legam dan menyeramkan. Sosok yang kini berdiri di tengah kolam itu adalah seorang pemuda tampan, gagah, mengenakan jubah putih bersih dan sorban hijau. Wajahnya bercahaya bersih, tanpa bekas kegelapan sedikit pun. Ia bukan lagi jin fasik. Ia telah bertransformasi menjadi jin muslim yang saleh, berkat riadoh dan taubat nasuha yang dijalaninya dalam penjara tubuh binatang. Kesombongannya telah mati bersama matinya raga buaya itu, digantikan oleh ketawa duen yang mendalam. Sosok Ki Jarot yang baru itu berjalan di atas permukaan air kolam, seolah air itu adalah lantai marmer yang keras. Ia melangkah mendekati Syekhona Khalil, lalu bersimpuh dan mencium tangan sang guru dengan penuh takzim. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang bening. "Terima kasih, Guru. Terima kasih," ucapnya terisak. Suaranya kini merdu dan sopan. Hilang sudah suara parau menakutkan yang dulu ia miliki. "Engkau telah menyelamatkanku dari kesesatan abadi. Engkau menghukumku dengan raga binatang. Namun sejatinya engkau sedang memanusiakan jiwaku. Sekarang aku bebas. Namun kebebasan ini tidak ada artinya jika aku jauh darimu." Syekhona Khalil mengelus pundak murid gaibnya itu. "Alhamdulillah Ki Jarot. Allah telah menerima taubatmu. Sekarang kau boleh memilih. Kau boleh kembali ke alammu, berkumpul dengan bangsamu, membangun keluargamu sendiri di dunia jin. Atau kau boleh pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah di sana selamanya. Kau bebas, nak." Ki Jarot menggelengkan kepalanya perlahan. Dengan tatapan mata yang penuh kesetiaan, ia menjawab, "Tidak, Guru. Aku tidak ingin kemana-mana. Tanah ini, pesantren ini, adalah tempat aku menemukan Tuhan. Aku bersumpah demi Allah, aku akan mewakafkan sisa umurku yang panjang ini untuk menjadi khodam pembantu atau penjaga di sini. Izinkan aku menjadi abdi yang menjaga para santri dari gangguan jin fasik lainnya. Izinkan aku menjadi pagar gaib bagi pesantren ini. Aku ingin ikut mengaji. Aku ingin ikut sholat berjamaah di syaf belakang para santri, meski mereka tidak melihatku. Inilah surgaku, Guru." Mendengar ikrar setia itu, Syekhona Khalil mengangguk setuju. Sejak saat itu, Ki Jarot resmi menjadi penjaga gaib pesantren Demangan. Ia tidak lagi menampakkan diri dalam wujud fisik, namun keberadaannya sangat dirasakan oleh para santri yang memiliki kepekaan batin. Seringkali, saat ada santri yang malas bangun sholat malam, mereka merasa ada tangan dingin yang menepuk kaki mereka, atau ada suara lembut yang membangunkan. "Ayo bangunkan, sudah sepertiga malam." Para pencuri atau orang berniat jahat yang mencoba masuk ke pesantren akan lari terbirit-birit karena melihat penampakan ribuan santri berjubah putih, atau terkadang melihat bayangan buaya putih raksasa yang menghadang di gerbang, padahal secara fisik kolam itu sudah kosong. Kisah tentang buaya putih yang menjadi santri ini kemudian menjadi legenda tutur tinular yang abadi di tanah Madura. Ia menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja bahwa pintu hidayah Allah tidak pernah tertutup, bahkan bagi makhluk yang diciptakan dari api sekalipun. Bahwa hukuman dari seorang guru yang waliullah bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk kasih sayang tingkat tinggi tarbiyah untuk melunturkan ego dan kesombongan. Ki Jarot mengajarkan bahwa bentuk fisik, entah itu manusia, jin, atau binatang, hanyalah cangkang sementara. Yang dinilai di hadapan langit adalah hati yang bersih dan ketaatan yang tulus. Hingga puluhan tahun kemudian,
Setelah Syekhona Khalil wafat, banyak peziarah yang mengaku melihat kelebatan cahaya putih atau sosok buaya samar di sekitar kompleks makam dan bekas pesantren tua itu, terutama pada malam-malam Jumat Legi. Masyarakat setempat percaya itu adalah Ki Jarot yang masih setia memegang janjinya, menjaga warisan gurunya, dan terus berzikir menunggu hari kiamat tiba. Air kolam bekas tempat tinggalnya pun dipercaya memiliki barokah untuk penyembuhan penyakit. Sebagai saksi bisu dari tetesan air mata taubat seekor jin yang akhirnya menemukan jalan pulang menuju Tuhannya. Demikianlah kisah ini berakhir, meninggalkan jejak hikmah bahwa sebuas-buasnya makhluk, ia akan tunduk di hadapan cahaya kebenaran yang dibawakan dengan penuh kasih sayang.